bagus. Nah ini enggak ya, ini isinya kecil lagi, kepompongnya juga sedang, tapi isinya kecil banget. Buka. Apa ini isinya? Saya penasaran kecilnya kayak apa. Kecil-kecilnya barang aci mustika apa masih kuning atau lainnya, apa warnanya? Lu ya Allah subhanallah. Oke, sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini seperti biasanya, ini malam hari ya, tak pakai lampu ya kameranya. Seperti sebelumnya, mulai tadi malam saya ingin membuka kepompong. Masih di dunia misteri ya. Rumah Kusman Khalifah masih di jalur misteri edukatif ya, tentang dunia mistik, terutama barang-barang bertuah yang natural, yang alami. Dan ini bukan jimat, tapi soal keunikan alam yang lebih bersifat merahasia. Artinya misterius, merahasia, yang kalau kita amati sesuatu yang di luar nalar logika. Namanya mistik, di luar nalar logika. Tetapi di luar nalar logika bukan berarti tidak ada, karena ciptaan Allah itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang lahir, ada yang fisik, ada yang non fisik atau metafisikal, adalah yang lahir, ada yang batin, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak, gaib. Dan termasuk hal yang misteri ketika akal sudah tidak sampai atau tidak mampu berpikir menalarnya. Contohnya dalam hal ini yakni kepompong yang isinya bukan ular, bukan ulat, bukan entung atau sejenisnya berupa hewan. Proses proses alami, proses alam ya. Tapi ini justru isinya tidak seperti biasanya, yakni kepompong yang bisa isi benda-benda bertuah, benda-benda aji, seperti halnya mustika ataupun usi kuning atau sebagainya atau lainnya. Yang jelas bukan berisi hewan ya, sebagaimana mestinya, tapi berisi hal-hal yang nyeleneh. Maka dari itu saya pandang ini sebagai hal yang misterius, rahasia, yang merahasia ya. Kalau dalam dunia pergoiban atau supranatural itu sir, rahasia alam. Nah ini khususnya di fenomena kepompong alam yang isinya yang tidak seperti biasa. Nah ini saya rekam, saya jadikan konten mulai tadi malam ya. Dan tentunya karena saya juga penasaran gitu. Ini banyak kumpulan kepompong yang saya dapat ini ya. Dan biasanya akan saya buka yang saya merasa unik ya, merasa aneh ya. Memang kepompongnya yang isinya sudah unik, tapi di sana itu ada yang unik lagi, yakni umpamanya seperti halnya tadi malam kepompongnya besar. Tadi malam itu ya, kemarin itu kepompongnya besar tapi isinya merah delima yang kecil, bulat. Jadi tidak sesuai gitu. Biasanya kalau besar isinya besar ya. Tapi ini enggak, lebih unik lagi, kepompongnya besar, isinya kecil, berupa mustika merah delima. Nah tadi malam itu mana ya? Nah ini tadi malam itu isinya. Nah ini. Sekarang ada yang saya terasa aneh lagi gitu. Ini kecil kepompongnya. Nah kita nyari ya. Nah cari itu, ini banyak kepompongnya. Ini, nah seperti ini
isinya itu sampai kempes ini kayaknya kecil, tapi ini ada barangnya, barang acinya, bukan urat lagi. Ini bukan ditempel ya, dicabut dari rantingnya jadi gini. Ini banyak. Karena ini kepompongnya seperti ini besar, kosong kan, setelah dipencet kosong, tapi ini ada bendanya kecil. Jadi ya bukan seakan, memang tidak seimbang dengan wadahnya besar, biasanya agak besar lah, tapi ini kecil. Nah ini kan seimbang nih. Nah ini ya, bunyi ini sesuai lah. Nah ini enggak bunyi di dalam, enggak bunyi karena saking kecilnya. Padahal kepompongnya ya besar kayak gini, sama aja kayak gini, sedang ya, sama aja kayak yang lainnya yang isinya kocak gini. Tapi ini enggak. Nah ini agak pelan karena kecil isinya. Nah ini penasaran, malam ini saat ini akan saya buka. Saat ini akan saya buka. Ini bambu, ini bambu isi mustika merah. Keren ini, belum saya buka. Tak biarkan begitu saja. Nah ini kembali ke pompongnya ini ya. Nah ini yang paling tipis ya. Lainnya enggak. Normal ya, isinya sesuai dengan bentuknya. Nah ini lagi aneh. Ini besok. Nah ini dulu. Nah ini ya. Ini sekarang buka yang ini ya. Oke, saya ganti dengan kamera depan ya, karena saya tidak ada teman ya malam hari ini. Saya memang kalau malam itu tidak bisa tidur. Akhirnya ya mengamati benda-benda natural seperti ini ya. Tujuannya bukan jimat, tapi tujuannya adalah memahami bahwasanya betapa Allah itu luar biasa, maha luar biasa, maha batin. Sifat Allah kan juga batin ya. Batin itu. Ya batin, Asmaul Husna. Ya Zahir, ya batin, bagian dari Asmaul Husna. Ya ini batinnya. Sir alam yang di luar kasat mata ya. Di luar fisikal, metafisikal. Ya itu tadi, kepompong yang biasanya isi hewan, ular atau untung, ini isinya selain itu. Mustika atau si kuning atau lainnya, pokoknya yang bertuah, yang disebut dalam dunia supernatural bertuah. Nah ini tipis ya, ini saya buka duluan ya. Tipis, entah apa isinya, yang jelas ini ada barang selain untung, selain yang biasanya. Oke, kita buka, saya ganti dengan kamera. Oke sobat-sobatku, ini lanjutan dari kamera tadi ya, karena saya sendirian ya. Ini saya taruh kameranya, disandarkan ya. Nah, ini kepompong yang tadi dipilih, yang besarnya sedang kayak yang lain, tapi kok isinya setelah dipencet kok kecil banget gitu. Kalau yang lain kan besar tadi ya, sesuai lah. Kalau diraba gini itu besar di dalam, ini bunyi kocak ya. Di antara ini mayoritas kocak sesuai dengan kepompongnya. Ini enggak sampai tak pencet kempes enggak bunyi, tapi ada di dalam, cuma kecil. Nah ini kecil. Nah makanya saya penasaran, ini sekarang kita buka. Oke, kita buka sekarang. Nah ini kita buka, ini enggak ada tempelan, ini masih masih sikel ya, karena penasaran kok wadahnya kepompongnya besar kok adanya kecil gitu ya. Tak pencet sampai gini, ternyata ada masih di dalam, ada, tidak lenyap ya, ada. Nah ini kita buka apa isinya ya. Nasi natural ya, saya juga nggak tahu isinya isi apa. Nah ini saya buka duluan, saya rekam ya, saya jadikan konten di sini karena saya sendiri penasaran kok isinya besar, apa kepompongnya besar kok sedang, ini kurang sedang ya, bukan besar kayak tadi malam ya, tapi isinya kecil. Tadi malam kan besar banget, isinya kecil, jadinya mustika tadi yang merah, mustika merah 5 kecil tapi bagus. Nah ini enggak ya, ini isinya kecil lagi, kepompongnya juga sedang tapi isinya kecil banget. Buka. Apa ini isinya? Saya penasaran kecilnya kayak apa, kecil-kecilnya barang acil ini mustika apa sih, kuning atau lainnya, apa warnanya. Lu ya Allah subhanallah, usi kuning bukan mustika ya, bukan semesta mustika permata. Apa ini usi kuning ya, subhanallah, hilapnya rek.
Wesi kuning bulat kecil kayak mustika, tapi wesi jenis wesi ini ya, tapi bukan mustika kayak apa, tapi wesi ini ya. Wih, subhanallah, wih hilapnya deh. Coba ini. Nah. Wih, kecil banget kayak mustika ya. Subhanallah. Bentuknya nggak karuan, artinya nggak simetris banget ya, bulat nggak bulat banget. Nah ini ada ujungnya kayaknya nih, ada buntutnya. Wih, ini keren, luar biasa. Subhanallah, bentuknya nggak karuan ya, nggak simetris, artinya nggak kayak pabrik. Memang nggak kayak brand, cuma seperti ini ya, karena memang natural alam. Ini mustika tapi jenis wesi kuning ya, bahannya wesi ya, bukan kayak mustika permata ya. Subhanallah, luar biasa. Ini asli natural sahabatku ya. Di dalamnya ada lagi. Ini banyak kotorannya, kayak cairannya juga kayak apa, kulitnya hewan itu ya. Ini hancur. Apa inti hewannya yang hancur jadi mustika ini, atau ya tidak jelas juga sih, long alam. Pokoknya ya ini sudah kebesaran Allah, kehendak Allah gitu ya. Apa yang dikehendaki Allah bisa terjadi. Jadi tidak semua antung itu harus hewan isinya ya, tidak ada sudah. Ini bekas hancur-hancurnya itu kotor ini. Kotor ya itu, kayak bulu-bulu hewannya, kayak kulitnya itu hancur. Nah ini nih, nah ini kayak sayap gitu ya. Kayaknya kayak hewan hancur itu. Ya mungkin bertahap terus jadi wesi kuning, ini proses nggak tahu atas kehendak Allah itu, nggak ngerti saya. Nah, tadi malam mustika merah, sekarang mustika wesi kuning. Wesi kuning ya biasanya besar kan, ini kecil. Wih, ini kayak ada ujungnya di depan. Mungkin ini buntutnya ujungnya nih. Intinya keren ya. Kayak ujungnya ini ada buntutnya ya, kayak hewan gitu. Ini kayak semacam bentuk perutnya ya hewan, mengeras kayak di dalam perutnya lalu mengeras. Jadi buntutnya juga ter apa itu istilahnya, apa istilahnya. Jadi bentuk ujungnya itu kayak ini, kayak ujungnya kayak buntut gitu ya. Allah karim, subhanallah, kebesaran Allah. Ini sobat-sobatku hasil pembongkaran kepompong alam malam ini ya. Ini ternyata isinya wesi kuning, kepompongnya sedang tapi isinya kecil, nggak bunyi, dikocak itu nggak bunyi gitu. Jadi aman aja di dalam. Setelah tak pencet ternyata kecil bulat. Apa isinya lah, kita buka saya buka seperti ini isinya. Ternyata wesi kuning yang kecil. Jadi mata akik bagus ini. Wih, ini bagus ya. Ini bagus juga. Wih, nyetir. Wih. Subhanallah, luar biasa. Kayak buntut dia. Ini coba. Nah, itu aneh kan ya. Kayak tercetak gitu ya. Tercetak kayak buntutnya juga tercetak di sini ikut. Subhanallah. Ini sahabat-sahabatku, pembongkaran kepompong alam malam ini. Penasarannya itu tadi karena saya pencet tipis, tapi ada barang acinya, dirasa ada barang acinya, sedang ukurannya pas isinya kecil ternyata segini. Makanya saya penasaran bulat. Saya kira mustika, ternyata wesi kuning. Keren. Ada buntutnya. Ini terbuat dari apa? Ya Allah alam bisawab. Memang proses di dalam kepompong yang tentunya sudah pasti atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Tapi apakah apa maksudnya Allah membentuk seperti ini? Nah, wallahu alam bisawab. Karena yang jelas Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oh ya Allah, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, apapun yang kau ciptakan termasuk ini. Khalaqta hadza batila, tidak dengan tujuan sia-sia. Tidak begitu saja sia-sia atau bahkan Allah nganggur ya buat seperti ini, tidak. Tapi apa yang diciptakan Allah itu, apapun itu, baik dohir maupun batin, baik secara rahasia alam sifatnya maupun yang nampak bisa dipikir dengan akal logika, itu semuanya atas kehendak Allah. Apa yang tidak bisa oleh Allah? Nah,
Terkadang kita tidak paham karena akal kita tidak paham. Karena fenomena kejadian, realita, atau fenomena alam, atau ciptaan Allah, makhluk di alam semesta ini, segala ciptaan Allah itu ya atas kehendak Allah dan tidak sia-sia. Dan tujuannya karena kita tidak paham atau proses terjadinya tidak biasa, akal tidak nyampe. Nah, sebagian orang yang akalnya tidak sampai sehingga tidak paham karena tidak paham saja, atau kan tidak nyampe pikirannya ke ini gitu, nggak berpikir seperti itu, atau memang buruk, tidak mau berpikir jauh, dianggap apa yang diciptakan Allah dapat dilihat saja, dapat dirasa saja gitu ya, dan wajar-wajar, yang wajar-wajar saja, padahal karena akal saja tidak nyampe ilmunya. Nah, seperti halnya adanya surga. Surga itu kan keterangan, dan tidak ada yang mengalami surga lalu tahu oh ada surga, tapi kan ada. Nah, akal nggak nyampe karena akal nggak pernah merasakan, nggak pernah melihat, dan itu kok tidak kelihatan, tapi kan percaya bahwa itu ada karena itu sudah kesetiaan Allah, hukum Allah, kehendak Allah, dan ya sudah dipastikan sama Allah bahwa surga neraka itu ada, walaupun tidak kita rasa secara akal, tidak bisa diraba dengan panca indera. Ya itulah kebesaran Allah. Kalau Allah sesuai dengan akal kita, artinya fenomena atau ciptaan semuanya masuk akal, bisa dipikir dengan akal atau bisa dilihat dengan panca indera, dirasa panca indera, itu kan karepnya kita, maunya kita. Sedangkan kita terbatas. Ada yang tidak mampu, tidak tercapai oleh panca indera atau akal. Ya itulah hal yang rahasia alam. Itu hanya Allah yang memahami, hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, orang-orang yang mengerti seperti ini tahu tujuannya apa gitu. Cuma kalau dibahas nanti dikira aneh-aneh karena akalnya tidak nyampe. Ya sudah, tidak bahas. Yang jelas ini saya menyampaikan ini, merekam ini karena melihat kebesaran Allah, bahwa bahkan bahwasanya apa yang diciptakan Allah itu tidak hanya yang ada di pikiran kita, tidak hanya yang bisa kita cerna dengan akal logika kita, tapi ada di luar itu, di luar batas akal nalar logika. Kalau Allah tidak mampu menciptakan di luar atas nalar logika, atau hanya sekedar apa yang bisa dengan logika, atau yang terbatas dengan akal kita, malah kita yang ngatur Allah. Tidak mungkin Allah seperti itu. Allah maha dohir, Allah maha batin. Justru dengan ini, sesuatu yang diciptakan oleh Allah di luar akal kita menunjukkan kita itu manusia itu lemah, penuh kelemahan, dan apa yang diciptakan Allah itu tidak terbatas, sesuai dengan kehendak Allah, baik itu yang nampak, yang tidak kita pahami, baik itu yang kita bisa pikir maupun yang tidak kita bisa pikir, baik itu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, kasat mata, dirasa dengan panca indera, atau yang tidak, itu terserah kehendak Allah. Allah itu mampu menciptakan, bisa berkehendak sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, kita itu penuh keterbatasan. Sekecil bagian kecil ada yang diciptakan Allah aneh, anggap aneh seperti ini, sudah tidak mampu kita berpikir. Lantas jangan sampai dengan seenaknya karena akal tidak mampu lalu menganggap itu tidak ada, atau dibuat-buat, atau bahkan syirik itu, atau mustahil atau apa. Ya namanya Allah berkehendak. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku ya. Ini tujuannya sekedar yaitu melihat kebesaran Allah, melihat kuasa Allah, bahwa dengan begini ini kita tidak mampu berpikir, lah kok di kepompong ada besi kuningnya seperti ini gitu ya, atau ada mustikanya, itu kan nggak mampu. Ya sudah, berarti menunjukkan kita, akal kita itu terbatas, panca indera kita itu terbatas, dan apa yang dikehendaki Allah berupa ciptanya itu ya atas kehendak Allah. Ada yang di luar akal logika kita, ada yang di luar pengamatan panca indera kita. Itulah bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa, pencipta kita, kuasa atas segala ciptanya. Apa yang dikehendakinya terjadi. Demikian sahabat-sahabatku, jadi tujuannya bukan jimat. Setelah ini dibuat apa? Dulu jatuh deh. Udah ambil apa? Nah, ini ular tapi bentuknya enggak simetris. Ini dibuat akik bagus ini. Di bawah agak belenduk ini. Ini di atasnya. Wih, ada buntutnya kecil. Lah. Dibuat akik bagus ini. Kecil banget. Wih, keren. Ada buntutnya kayak tumbuh ya ini ya.
luar biasa. Demikian, sekali lagi ini bukan jimat, tapi ini kebesaran Allah atas kehendak Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Tidak memuji ini, tidak memuja ini, atau tidak menyamakan kebesaran kekuatan Allah, tidak. Ini apa? Tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Saya kira orang-orang yang sedikit-sedikit menganggap syirik, bahwa orang itu menganggap itu dipandang memiliki kebesaran, kekuatan yang sejajar dengan kekuatan Allah, sakti atau apa benda itu, atau bahkan dianggap memuji, siapa yang muji ini, ini benda seperti ini kecilnya, cuma seperti ini ciptaan Allah kok, apalagi menyembah, apalagi muji. Juga tidak menyamakan kekuatan ini dengan kekuatan Allah. Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Jadi salah kaprah sekali ketika orang syirik dianggap itu, orang itu memandang itu punya kekuatan yang setara dengan kekuatan Allah. Nggak ada. Ya goblok sekali, bodoh sekali. Saya kira tidak mungkin manusia segila-gilanya manusia, gobloknya manusia tidak mungkin menganggap seperti ini punya kekuatan yang setara dengan kekuatan Allah, apalagi dibaca puji. Kayaknya nggak mungkin, saya yakin. Sudah nampak kalau ini cuma benda kok. Cuma yang sering-sering dikit bilang syirik berlebihan saja, padahal tidak pasti. Dan lebih tidak mungkin orang kok memuja-muji ini punya kekuatan cuma sekecil ini kok, makhluk adanya di kepompong, segoblok-gobloknya manusia. Makanya saya kira orang yang sedikit bilang syirik itu yang bahaya. Karena apa? Menganggap orang memandang sesuatu memiliki kekuatan setara dengan Allah. Tidak mungkin. Sampean kok ada yang berpikiran seperti itu, malah akalnya sendiri yang menganggap seperti itu, menganggap orang memandang benda dianggap setara kekuatan jalan Allah. Tidak ada, dirimu sendiri aja yang menganggap aneh-aneh. Malah timbul dari pikirannya sendiri, ada kekuatan yang sama, sejajar dengan kekuatan Allah. Nah itu anggapannya, loh kok menganggap seperti itu sih, benda seperti ini. Kan bahaya. Benda seperti ini nggak ada dipuja-puji, cuma ini adalah keunikan alam. Yang saya pandang di sini justru kejadiannya ini loh, kok seperti ini, kepompong ada isi kuningnya. Manusia nggak bisa itu, masa kurang kerja aja di alam ada kepompong ditaruhin usi kuning atau mustika. Dari bentuknya aja sudah nggak mungkin manusia buat seperti ini. Untuk apa? Lo ambilnya di pohon, kapan manusia mau buat? Cari kerja saja dan tidak tahu mau kapan saya ambil, di mana nggak tahu. Manusia yang lain, jadi nggak ada yang buat kecuali memang proses yang langsung dikehendaki Allah di alamnya. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku ya. Nah, ini, dan tentunya sekali lagi, apa tujuan Allah kita tidak tahu, tapi yang jelas pasti ada hikmahnya, pasti ada gunanya. Allah itu bukan bermain dadu yang tepat-tepaan atau pengangguran yang menciptakan seperti ini. Tidak, tentunya ada hasiat lah, kalau secara kasarnya hasiat. Tapi tidak usah diperdalam lagi, nanti kalau bicara hasiat nanti malah dianggap menyamakan kekuatan Allah apa wes aneh-aneh. Bahkan di pikiran sedikit pun nggak ada benda kayak ini, terutama saya nggak ada benda seperti ini punya kekuatan setara dengan Allah. Wah, tidak mungkin lah, pikiran saya tidak ada sama sekali. Justru ini menggambarkan kebesaran Allah, bahwa apapun yang dikehendaki Allah, termasuk contohnya kepompong isi kuning. Jadi tidak semua kepompong itu isi ular, isi hewan, tidak. Allah menghendaki isi kuning, mustika ya mustika. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Nah, justru menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa kita manusia adalah bagian dari makhluk Allah yang lemah, yang tidak semua apa yang diciptakan oleh Allah bisa kita pikir dengan akal kita, atau bisa kita rasa atau kita deraba dengan panca indera kita. Justru menegaskan betapa kuasanya Allah, betapa besarnya Allah, luar biasa. Demikian, subhanallah walhamdulillah al-dzulki waridramsi wa sinarasi wa midat kalimati. Lupa lagi, biasanya di depan saya memiliki harapan di pembukaan, biasanya semoga sahabat-sahabatku semuanya dalam kondisi sehat bahagia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ini bukan jimat, tapi kebesaran Allah, ciptaan Allah yang tentunya Allah menghendaki ada tujuan sendiri, ada manfaat sendiri. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan tentunya juga segala makhluk Allah, baik yang terkecil maupun sampai yang terbesar, yang tampak maupun tidak tampak, yang semuanya ciptaan Allah. Segala langit, di langit 7, lapisan langit sampai 7, tingkatan langit bumi sampai 7 juga,
Semua yang ada di dalamnya itu adalah makhluk Allah, dan makhluk Allah itu memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura. Itu di surat Al-Isra ya. Tusabbihu, segalanya memuji Allah. Ma fis samawati, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin. Langit 7 dan bumi lapis 7. Ama tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin, dan apa yang di dalamnya. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidak ada apapun, satu apapun dari ciptaan Allah tadi melainkan memuji Allah, dengan mensucikan Allah bihamdi, dengan memujanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah ini, tapi kalian manusia tidak paham dengan bahasa tasbih mereka. Gara-gara tidak pahami itu lantas mensirikan yang lain, padahal gara-gara tidak paham. Allah sendiri menegaskan walakin la tafqahuna tasbihahum. Berarti ada bahasa yang di ciptaan Allah yang lain yang tidak bisa dipahami dengan bahasa manusia itu sendiri. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian manusia tidak tahu dengan bahasa tasbih mereka. Pohon dengan bahasanya sendiri bertasbih pada Allah. Batu, langit, bumi tadi, batu, air, semuanya ciptaan Allah memuja Allah, mensucikan Allah dengan memujanya, termasuk wesi kuning ini. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat, semoga jadi ilmu, tambahan ilmu, entah ilmu apa, pokoknya ilmu yang bermanfaat. Setidaknya kita mengetahui tadi kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Subhanallah walhamdulillah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqi fala aynun tarahu la nidda wa la adidda siwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.